Di tepian Sungai Mahakam, Faris menemukan seekor buaya putih yang terjebak di jaring pemburu. Ia membebaskannya, tanpa tahu bahwa hidupnya takkan pernah sama lagi. Sejak saat itu, buaya itu mengikutinya kemanapun. Ketika para pemburu mulai mencari, ketika legenda lama mulai terungkap, Faris menyadari satu hal, bahwa buaya ini bukan sekadar buaya. Bagaimanakah kehidupan Faris berubah setelah bertemu dengan buaya putih tersebut? Simak kisah lengkapnya hanya di Cerita Jadul. Faris, seorang pemuda miskin yang tinggal di sebuah desa nelayan di Kalimantan, baru saja selesai kerja seharian di sungai. Desa tempat Faris tinggal terletak di tepi Sungai Mahakam, sebuah sungai besar yang membelah hutan lebat di sekitar mereka. Sehari-hari, Faris menghabiskan waktunya memancing ikan untuk menghidupi keluarganya. Ia bukan nelayan berpengalaman, hanya seorang pemuda yang berusaha bertahan hidup. Hari itu, seperti biasa, Faris berangkat ke sungai dengan perahu kecilnya. Matahari mulai terbenam, memancarkan sinar jingga di permukaan air. Angin yang lembut berhembus, menenangkan pikirannya yang selalu dibebani oleh kekurangan uang dan pekerjaan yang tak menentu. Ia mengayuh perlahan sambil memeriksa jaring yang dipasang di sepanjang sungai. Namun, ada yang aneh hari itu. Di tengah Sungai Mahakam, Faris melihat sesuatu yang mencurigakan. Sebuah bentuk besar tergeletak di dekat batu besar, terperangkap di antara jerat ikan. Faris berhenti mendayung dan mendekat. Semakin dekat ia, semakin terkejut dirinya. Itu bukan ikan biasa. Sial, apa itu? Gumamnya terkejut. Di hadapannya, seekor anak buaya putih terperangkap dalam jerat yang dipasang oleh pemburu liar. Buaya itu tampak kesulitan bergerak. Matanya yang besar memandang Faris dengan penuh ketakutan. Tubuhnya yang putih bersih mencolok di tengah air yang keruh. Faris ragu sejenak, berpikir apakah ia harus mendekat. Tapi hatinya tak tega melihat makhluk itu kesakitan. Ia mendekat dengan hati-hati dan memeriksa jerat yang menjerat kaki buaya tersebut. "Tenang, aku akan membebaskanmu," kata Faris pelan, meskipun ia tahu buaya itu bisa berbahaya. Dengan hati-hati, Faris menggunakan pisau kecil miliknya untuk memotong jerat yang membelit kaki buaya. Setelah beberapa saat, akhirnya jerat itu terlepas. Buaya itu perlahan bergerak, mencoba menghindari Faris, tetapi tetap terhalang oleh rasa takut. "Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu," kata Faris sambil mundur perlahan. Faris merasa lega melihat buaya itu akhirnya bisa bergerak bebas. Namun, bukannya melarikan diri, buaya itu malah mendekatinya. Kamu ini kenapa malah dekat-dekat?" ujarnya heran. Buaya itu, meskipun tampak ragu, tetap mendekatkan kepalanya ke kaki Faris seolah berterima kasih. Faris tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak tahu bagaimana cara berinteraksi dengan buaya, apalagi yang satu ini jelas berbeda dari buaya biasa. Buaya putih itu tampaknya memiliki perasaan, sesuatu yang membuatnya terlihat lebih dari sekadar hewan liar. Faris akhirnya memutuskan untuk membawa buaya itu ke rumahnya. Ia membiarkannya di kolam kecil di belakang rumah yang biasa digunakan keluarganya untuk mandi. Keesokan harinya, Faris bangun pagi seperti biasa. Udara segar dari Sungai Mahakam membangunkannya. Namun, ada sesuatu yang membuatnya sedikit cemas. Sebelum pergi bekerja, ia berjalan ke belakang rumah tempat ia meninggalkan anak buaya putih semalam. Ia terkejut melihat buaya itu tidak berada di kolam. Faris memeriksa sekitar, takut buaya itu mungkin melarikan diri. Tetapi setelah mencari-cari, akhirnya ia menemukannya sedang berjemur di bawah pohon mangga besar yang tumbuh di dekat pagar rumah. "Hah, ternyata kamu cuma main-main. Jangan takut, aku nggak akan menyakitimu," kata Faris sambil tersenyum mendekati buaya itu. Faris merasa aneh. Seharusnya buaya itu bisa pergi setelah ia lepaskan, tetapi ia malah memilih untuk tetap tinggal. Bahkan lebih aneh lagi, anak
buaya itu tampaknya tidak takut pada manusia. "Apa kamu nggak takut padaku?" tanya Faris heran, menyentuh kepala buaya itu dengan hati-hati. Buaya itu tidak bergerak, hanya menatap Faris dengan mata besar yang seolah penuh rasa ingin tahu. Sepanjang hari, Faris merasa ada sesuatu yang bergetar dalam dirinya, seperti ada hubungan tak terlihat antara dirinya dan buaya itu. Saat sore tiba, ketika Faris sedang memeriksa jaring ikan di sungai, ia kembali melihat buaya itu. Tapi kali ini buaya itu tidak berada di sekitar rumah atau kolam, melainkan berenang di Sungai Mahakam, mengikuti Faris dengan tenang. "Heh, kamu nggak takut air ya?" ujar Faris sambil melambai ke arah buaya itu. Namun, alih-alih menjauh, buaya itu malah mendekat. Faris semakin heran. Kenapa buaya ini seperti tidak mau berpisah dengannya? Ketika Faris mengarahkan pandangannya ke mata buaya itu, ia merasa ada ikatan. Sebuah perasaan aneh yang muncul dalam dirinya, seperti ada sesuatu yang mengingatkannya pada sesuatu yang jauh lebih besar. Tiba-tiba, Faris teringat akan cerita yang sering didengar dari neneknya. Legenda tentang Ratu Buaya Putih, penjaga Sungai Mahakam, dan seluruh makhluk yang hidup di dalamnya. "Nenek pernah cerita tentang Ratu Buaya Putih. Jangan-jangan kamu anak dari Ratu Buaya Putih?" Faris bergumam hampir tidak percaya. Di dalam hatinya, Faris merasakan semacam dorongan kuat. Anak buaya itu memang berbeda dari yang lain. Ia mulai merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ada lebih banyak hal yang terjadi di balik pertemuan mereka. Dengan perasaan bingung, tetapi juga penasaran, Faris akhirnya memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Keesokan paginya, ia pergi ke rumah seorang dukun tua di desanya, orang yang dikenal memiliki pengetahuan mendalam tentang hal-hal gaib dan cerita rakyat. Setibanya di rumah dukun tua, Faris segera menceritakan semua yang ia alami. Dukun tua itu terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Duduklah Faris, aku akan menceritakan sesuatu yang sudah lama terlupakan. Sesuatu yang tak banyak orang tahu," kata dukun tua sambil mempersilakan Faris duduk. Dengan suara yang dalam dan penuh wibawa, dukun tua mulai bercerita. "Anak buaya putih yang kamu temui itu bukanlah buaya biasa. Di Sungai Mahakam ini ada legenda yang sudah ada sejak zaman nenek moyang. Legenda tentang Ratu Buaya Putih, penjaga sungai, dan seluruh kehidupan yang ada di dalamnya." Faris mendengarkan dengan seksama. Ratu Buaya Putih adalah makhluk gaib yang sangat dihormati. Dia bukan hanya penjaga sungai ini, tetapi juga pemimpin dari seluruh buaya di sana. Dulu, sang ratu memiliki kerajaan di bawah sungai. Hanya mereka yang terpilih yang dapat berkomunikasi dengannya. Faris menelan ludah, merasa hatinya berdebar-debar. "Anak buaya yang kamu temui adalah pewaris takhta. Dia memiliki kekuatan luar biasa, tetapi untuk mewarisi takhta, dia harus dibesarkan oleh manusia terpilih seperti dirimu." Faris terdiam, tak bisa berkata apa-apa. "Apa maksudnya ini?" "Aku dipilih untuk merawat buaya itu," tanya Faris dengan suara ragu. Dukun tua mengangguk. "Buaya putih itu memilihmu. Mungkin ada hubungan antara dirimu dan Ratu Buaya Putih melalui leluhurmu. Kamu adalah manusia yang bisa berkomunikasi dengannya. Sebab itu, anak buaya itu tidak bisa jauh darimu." Faris menunduk, merenung. Ia hanya seorang pemuda miskin yang ingin hidup tenang. Tapi sekarang, ia terikat pada takdir yang jauh lebih besar dari dirinya. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak bisa mundur sekarang. Hari-hari setelah percakapannya dengan dukun tua, Faris mulai merasakan beratnya beban yang harus ia tanggung. Ia selalu waspada, takut ada orang yang menyadari keberadaan anak buaya putih itu. Buaya tersebut, yang kini diberi nama Ari, semakin tumbuh besar dan kuat. Ari sudah mulai belajar berenang di Sungai Mahakam, dan Faris selalu mengawasinya dari kejauhan, memastikan agar tidak ada orang yang mencurigainya. Namun, di balik ketenangan itu, bahaya mulai mendekat. Desas-desus tentang buaya putih langka mulai tersebar. Para pemburu yang biasa mencari buaya untuk dijual kulitnya,
atau lebih buruk lagi, untuk dijadikan bahan ramuan tradisional, mulai mendengar cerita tentang adanya anak buaya putih di Sungai Mahakam. Mereka pun tertarik untuk mencari dan menangkapnya. Suatu sore, saat Faris sedang memancing di sungai, ia mendengar percakapan dua orang pria di tepi sungai. Dengar-dengar, ada anak buaya putih di sini, di dekat perkampungan si Faris, bisik salah satu pria. Iya, katanya itu buaya langka. Kalau kita bisa menangkapnya, bisa dijual dengan harga tinggi. Orang-orang di desa itu pasti nggak tahu apa-apa soal ini, jawab pria lainnya dengan suara serak. Faris merasakan darahnya berdesir. Ari, buaya yang ia rawat dan anggap sebagai teman, ternyata sedang dibicarakan oleh orang-orang yang hanya ingin memanfaatkannya demi uang. Faris merasa marah, tetapi lebih dari itu, ia merasa cemas. Jika para pemburu ini menemukan Ari, buaya itu mungkin akan terluka atau bahkan dibunuh. Aduh, harus gimana ini? Gumamnya panik. Ia tahu bahwa orang-orang ini tidak akan berhenti sebelum mereka berhasil menangkap Ari. Tanpa pikir panjang, Faris segera bergegas pulang. Setibanya di rumah, ia langsung mencari Ari yang saat itu sedang berjemur di bawah pohon besar di halaman belakang. Ari menatap Faris dengan mata besar yang penuh pertanyaan, seolah-olah tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ari, kita harus hati-hati. Ada orang-orang jahat yang ingin menangkapmu, kata Faris berbicara pelan tetapi penuh urgensi. Ari menoleh seolah mengerti, tetapi tetap tidak bergerak. Faris merasa cemas. Sebagai manusia, ia tidak bisa sepenuhnya melindungi Ari tanpa bantuan. Ia juga sadar bahwa meskipun Ari memiliki kekuatan besar, ia masih anak buaya yang belum bisa melawan orang-orang bersenjata. Pikiran Faris berpacu. Apa yang harus ia lakukan? Ari tidak boleh jatuh ke tangan mereka. Sejak pertemuan pertama mereka, ada ikatan kuat yang tak bisa dijelaskan. Dan Faris merasa memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga buaya itu. Tak peduli apa yang harus ia hadapi. Pagi berikutnya, Faris kembali menemui dukun tua. Ia butuh jawaban. Bagaimana cara melindungi Ari? Setibanya di rumah dukun tua, ia langsung berbicara tanpa basa-basi. Dukun, aku butuh bantuanmu lagi. Ada pemburu-pemburu yang ingin menangkap Ari. Aku nggak tahu harus bagaimana. Mereka pasti nggak akan berhenti sampai mereka menangkapnya. Dukun tua menatap Faris dengan serius, seperti sudah menduga bahwa ini akan terjadi. Aku sudah menduga ini, Faris. Banyak orang tidak mengerti arti keberadaan Ratu Buaya Putih. Mereka hanya melihatnya sebagai harta yang bisa dijual, jawab dukun tua dengan suara penuh penyesalan. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Tanya Faris, suaranya penuh kecemasan. Dukun tua menghela napas panjang. Kamu harus menunjukkan siapa Ari sebenarnya. Jika pemburu itu benar-benar berniat jahat, kamu harus membuat mereka takut. Ari memiliki kekuatan luar biasa, tetapi dia belum tahu sepenuhnya bagaimana cara mengendalikannya. Jika kamu bisa membantunya, dia akan bisa melindungi dirinya sendiri. Faris mengernyit, bingung. Apa maksudmu, dukun? Dukun tua mengangkat tangannya dan mulai melantunkan beberapa kata dalam bahasa kuno, seolah-olah memanggil kekuatan yang ada di sekitar mereka. Ari harus tahu bahwa dia bukan sekadar buaya biasa. Dia adalah pewaris Ratu Buaya Putih. Ketika dia sadar siapa dirinya, kekuatan yang ada dalam dirinya akan bangkit. Tapi kamu harus membantunya menemukannya. Faris mengangguk meskipun masih ragu. Tapi bagaimana caranya? Kamu harus membawa Ari ke tempat yang lebih dalam di Sungai Mahakam. Biarkan dia merasakan sungai ini. Biarkan dia memahami kekuatan air yang mengalir di dalamnya. Hanya dengan begitu, dia bisa menemukan jati dirinya. Malam itu, Faris merasa cemas. Ia tahu bahwa meskipun Ari tampak tenang, kekuatan besar tersembunyi dalam dirinya. Tetapi, jika kekuatan itu tidak dikendalikan dengan baik, bisa menjadi bumerang. Pagi-pagi sekali,
Faris membawa Ari ke bagian terdalam Sungai Mahakam. Ia ingin membantu Ari menemukan kekuatan sejatinya. Setelah beberapa saat di sungai, Faris mulai berbicara. Ari, kamu bukan sekadar buaya. Kamu adalah pewaris dari Ratu Buaya Putih. Kamu harus percaya pada kekuatanmu sendiri. Ari menatap Faris dengan mata yang seolah memahami. Faris kemudian berjalan ke tepi sungai dan menyentuhkan tangannya ke air. Sungai ini bukan sekadar air. Ini adalah bagian dari kekuatanmu. Kamu harus belajar mendengarkannya. Ari mulai bergerak perlahan. Tubuhnya bergetar, seolah merasakan sesuatu yang lebih dalam. Tiba-tiba, air di sekelilingnya mulai berputar. Faris terkejut. Ari, kamu merasakan itu? Ari mengeluarkan suara mendalam, seperti sedang terhubung dengan sesuatu. Dan saat itulah, air Sungai Mahakam mulai bergejolak. Gelombang besar terbentuk di sekitar mereka, berputar mengelilingi Ari. Faris merasakan getaran energi yang luar biasa. Ari, kamu mulai memahami siapa dirimu. Namun, belum sempat Faris merasa lega, ia mendengar sesuatu dari kejauhan. Langkah kaki, banyak. Faris menoleh dan hatinya langsung berdegup kencang. Di seberang sungai, para pemburu telah tiba. Dan kali ini, mereka tidak datang dengan tangan kosong. Mereka membawa senjata besar, siap menangkap Ari. Sial, mereka datang lebih cepat dari yang kupikirkan. Salah satu pemburu berteriak. Itu dia, anak buaya putihnya. Jangan biarkan dia kabur. Faris tahu pertarungan ini tak bisa dihindari. Ari, yang kini sudah lebih kuat, menatap para pemburu dengan tatapan tajam. Faris menggertakkan giginya. Ari, ini waktunya. Tunjukkan siapa dirimu. Ari mengeluarkan suara keras yang menggema di seluruh sungai. Dalam sekejap, air Sungai Mahakam berubah menjadi badai. Faris hanya bisa menatap dengan kagum. Ari akhirnya membangkitkan kekuatannya yang sebenarnya. Namun, para pemburu tidak akan mundur begitu saja. Ari mengeluarkan suara gemuruh, lebih kuat dari sebelumnya. Air Sungai Mahakam berputar liar, membentuk pusaran yang semakin besar. Para pemburu yang berada di tepi sungai mulai panik. Beberapa dari mereka melangkah mundur. Sialan, kenapa airnya begini? Teriak salah satu pemburu. Faris berdiri tegak di samping Ari. Ia tahu ini adalah momen penentu. Jika Ari bisa mengendalikan kekuatannya sekarang, para pemburu tidak akan berani kembali. Pemimpin pemburu, seorang pria bertubuh besar dengan wajah garang, melangkah maju. Jangan takut, itu cuma buaya. Kita tetap tangkap, serunya, lalu mengangkat senjata. Faris menegang. Mereka benar-benar berani menantang Ari. Saat pemimpin itu hendak menembakkan senjatanya, Ari bergerak dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap, buaya putih itu melompat ke dalam air dan menciptakan gelombang besar yang menghantam perahu para pemburu. Biur! Dua orang pemburu terjatuh ke dalam sungai. Senjata mereka hanyut terbawa arus. Sial, pegang aku! Teriak salah satu dari mereka. Tetapi arus air yang dikendalikan oleh Ari begitu kuat. Mereka terseret jauh. Faris menatap Ari dengan mata terbelalak. Kamu benar-benar bisa mengendalikan sungai ini sekarang? Ari mengangkat kepalanya dari dalam air. Matanya kini memancarkan kilatan cahaya putih. Tidak ada keraguan lagi. Dia adalah pewaris Ratu Buaya Putih. Pemimpin pemburu itu kini mulai ragu. Sial, ini bukan buaya biasa, gumamnya. Tetapi alih-alih mundur, ia malah mengambil pisau besar dari pinggangnya. Kalau begitu, kita bunuh saja dia. Faris merasa darahnya mendidih. Jangan berani-berani sentuh Ari, teriaknya marah. Tanpa sadar, Faris melangkah maju dan mengangkat tangannya. Saat itu juga, sesuatu terjadi. Air di sekelilingnya bergetar, mengikuti gerakan tangannya. Faris terkejut. Tunggu, apa ini? Dukun tua pernah berkata bahwa hubungan antara Ari dan dirinya bukan kebetulan. Kamu punya ikatan dengan Ari dan dengan sungai ini. Kini Faris merasakannya sendiri, seolah-olah sungai merespons emosinya.
Apakah aku juga punya kekuatan? Faris mencoba fokus. Ia menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Tiba-tiba, air di sekitar para pemburu mulai naik ke udara, membentuk dinding air yang memisahkan mereka dari Ari. Para pemburu panik. Apa-apaan ini? Airnya seperti hidup. Pemimpin mereka berusaha melangkah maju, tetapi saat ia menyentuhkan kakinya ke air, sebuah gelombang kuat menghantamnya, membuatnya jatuh tersungkur. Gerah! Ia mengerang kesakitan. Faris membuka matanya, terkejut melihat apa yang baru saja terjadi. Aku bisa melakukan ini. Tetapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, Ari bergerak maju. Buaya putih itu kini benar-benar telah bangkit. Dengan satu gerakan cepat, Ari meluncur ke tengah sungai dan mengibaskan ekornya ke permukaan air. Dalam hitungan detik, gelombang besar terbentuk dan menghantam seluruh pemburu yang masih tersisa di tepi sungai. Biur, mereka semua terhempas dan jatuh ke dalam air. Beberapa dari mereka mencoba berenang ke tepian, tetapi arus sungai Mahakam terlalu kuat. Faris berdiri di tepi sungai, menatap mereka dengan ekspresi tegas. Pergi dari sini dan jangan pernah kembali. Para pemburu yang masih bisa berdiri langsung berlari tanpa menoleh lagi. Mereka tahu tidak ada gunanya melawan sesuatu yang berada di luar pemahaman mereka. Pemimpin mereka yang masih terduduk di tanah menatap Faris dengan wajah penuh kemarahan. Ini belum selesai bocah, geramnya. Tetapi sebelum ia bisa berkata lebih banyak, seekor ular besar tiba-tiba muncul dari balik semak-semak, menatapnya dengan mata berkilat tajam. Aku tidak tahu dari mana datangnya ular ini, tapi sepertinya alam pun sudah menolak keberadaan mereka, pikir Faris. Dengan wajah pucat, pemimpin pemburu itu berlari secepat mungkin, meninggalkan sungai Mahakam bersama anak buahnya. Faris menatap Ari, yang kini berdiri di air, memandanginya dengan tatapan penuh pengertian. Kita berhasil, Ari, katanya pelan. Ari hanya menatap Faris, lalu berenang ke arahnya, mendekatkan kepalanya ke tangan pemuda itu. Faris tersenyum dan mengusap kepala Ari. Sekarang kamu tahu siapa dirimu yang sebenarnya, kan? Ari tidak menjawab, tetapi dalam hatinya, Faris tahu bahwa buaya putih itu sudah menemukan takdirnya. Hari-hari setelah kejadian itu, Faris dan Ari tetap hidup berdampingan di sungai Mahakam. Tidak ada lagi pemburu yang berani kembali. Legenda tentang Ratu Buaya Putih kini telah hidup kembali, dan semua orang tahu bahwa pewarisnya telah kembali untuk menjaga keseimbangan alam. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam, Faris duduk di tepi sungai. Ari berenang perlahan di air, menikmati kedamaian yang telah mereka raih. Faris tersenyum kecil. Kita telah melalui banyak hal, Ari. Tapi yang paling penting adalah, sekarang kita tahu bagaimana menjaga kedamaian ini. Ari menggerakkan ekornya di air, seolah setuju dengan kata-kata itu. Kini, sungai Mahakam tidak hanya memiliki penjaga baru, tetapi juga dua sahabat yang akan selalu melindunginya